kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Cindy, Firmansyah, Milandia, dan Rismawati. Pendekatan UBD, yang dimana pendekatan UBD merupakan metode perencanaan kurikulum yang menekankan perhatian pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan cara yang terbalik. Dalam perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang diinginkan, diikuti oleh pengembangan penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Setelah itu, guru merancang pengajaran dengan memilih bahan belajar dan metode yang sesuai. Keunikan UBD terletak pada pola perancangan atau perencanaan yang terbalik, dimulai dari hasil yang diinginkan dan berlanjut ke perencanaan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Menurut Sumitono 2018, yang dimana UBD ini merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam pada siswa, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Konsep UBD didasarkan pada pemikiran bahwa pembelajaran yang efektif harus dimulai dengan tujuan akhir yang jelas. Dengan kata lain, UBD menganut pendekatan desain mundur. UBD, di antaranya identifikasi hasil yang diinginkan, yaitu tujuan pembelajaran menjadi acuan penting dibuat dengan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran, yang mana di sini dijelaskan apa yang ingin siswa pahami secara mendalam setelah proses pembelajaran selesai, serta kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, yaitu menyusun atau menentukan penilaian. Pada tahap ini, pengumpulan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan. Karena di sini akan dijelaskan atau akan ditentukan bagaimana cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran serta jenis penilaian apa yang akan digunakan. Misalnya, tes tulisan, presentasi, atau tes lisan, serta proyek. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran, yang dimana tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode backward design yang bertujuan untuk membantu dan memandu tindakan guru untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini harus ditentukan strategi apa dan kegiatan apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut menunjang siswa untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Terdapat tabel dan aspek, yaitu ada aspek dan tantangan, yang dimana aspek ini merancang hasil belajar,
asesmen, model ajar, penyesuaian pembelajaran, implementasi asesmen formatif dan sumatif, merancang asesmen formatif dan sumatif. Tantangannya apa? Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, membuat asesmen yang mengukur pemahaman, bukan hanya pengetahuan saja. Terus yang selanjutnya, mengintegrasikan materi kegiatan asesmen secara efektif. Penyesuaian, menyesuaikan materi dengan metode karakteristik unik setiap siswa. Yang implementasi asesmen formatif. Tantangannya apa? Merencanakan asesmen yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir, menciptakan asesmen yang komprehensif dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Terdapat kesimpulan itu, perancangan pembelajaran merupakan pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini dengan pendekatan UBD bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembelajaran seperti tujuan, penilaian, dan kegiatan saling terkaitan dan koheren sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dan ada beberapa manfaat menggunakan UBD, diantaranya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, membantu siswa memahami konsep secara lebih dalam aplikatif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah pada siswa, memudahkan guru dalam membuat rencana pembelajaran yang terarah dan efektif. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.